Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fani Ramadhani, Eskom Mkom, dosen pada Prodi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Data Mining dan Big Data Analytics sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Data Mining dan Big Data Analytics dengan kode mata kuliah 3.40122 merupakan mata kuliah dengan bobot SKS-nya 3 pada program studi S1 Ilmu Komputer. Mata kuliah ini berada pada semester 4 dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara umum. Mata kuliah ini membahas karakteristik big data, proses data mining, dan data pre-processing, pemodelan, evaluasi model, visualisasi hasil, serta penerapan algoritma machine learning pada dataset nyata. Topik pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah unsupervised learning dengan fokus pada konsep clustering dan algoritma K-means. Topik ini penting karena dalam banyak kasus nyata, data yang tersedia belum memiliki label. Melalui unsupervised learning, mahasiswa dapat memahami bagaimana sebuah model menemukan pola, struktur, atau kelompok alami di dalam data. Pembelajaran ini mengacu pada rencana pembelajaran semester. CPL yang relevan pada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data, mengembangkan algoritma berbasis komputer, memformulasikan penyelesaian masalah, serta merancang algoritma untuk bidang data dan sistem cerdas. Adapun CPMK yang dituju itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan algoritma machine learning serta mampu menerapkan teknik data mining khususnya clustering pada data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Secara lebih khusus, pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan supervised learning dan unsupervised learning, memahami konsep clustering, menjelaskan prinsip kerja K-means, menerak serta menginterpretasikan hasil pengelompokan data. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan melalui penjelasan konsep secara bertahap, mulai dari pengertian unsupervised learning, perbedaan dengan supervised learning, konsep clustering, jenis-jenis clustering, hingga langkah-langkah kerja algoritma K-means. Interaction dilakukan melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab, diskusi singkat, dan analisis contoh kasus agar mahasiswa aktif membangun pemahaman. Kemudian, assessment dilakukan melalui latihan, diskusi hasil, pertanyaan reflektif, dan tugas berbasis dataset. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan penerapan clustering, media pembelajaran yang digunakan meliputi slide pembelajaran, kemudian contoh dataset sederhana, visualisasi cluster, serta pengenalan tools analitis data seperti Python, Google Colab, Pandas, Skylert, kemudian tools data mining lain yang lebih relevan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori unsupervised learning, tetapi juga mampu menerapkan untuk mengelompokkan data, membaca pola, dan menghasilkan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah
Data Mining dan Big Data Analytics dengan topik Unsupervised Learning dan Clustering menggunakan algoritma K-means. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tidur semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Siap untuk melaksanakan kuliah hari ini? Siap. Ada baiknya sebelum kita kuliah, kita berdoa dulu. Rencana kuliah terserah dengan baik. Sekarang berdoa untuk mengakhiri doa semua. Doa selesai. Oke, hari ini kita bicara yang namanya clustering. Oke. Kalau minggu lalu kita udah bicara apa itu unsupervised, apa itu supervised, hari ini kita bicara bagian unsupervised. Oke, apa unsupervised kemarin? Unsupervised itu dia yang ini yang tidak ada klasifikasinya. Oke. Jadi ingat ya, jangan pernah dilupakan. Kalau kita bicara supervised, berarti kita bicara data itu terstruktur. Data itu punya label. Kita tahu target yang akan kita lakukan. Tapi beda dengan unsupervised, dia nggak berlabel. Kita harus, jadi kita bagaimana mau mengelompokkannya? Berarti berdasarkan datanya kita kelompokkan, berdasarkan kemiripannya, gitu ya. Nah, salah satunya adalah clustering. Jadi kalau kita bicara unsupervised, berarti kita bicara clustering. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah algoritma K-means, gitu ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini catatannya itu adalah berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi kita. Kemudian yang kelima itu adalah menganalisis kebutuhan data dan algoritma untuk pengambilan keputusan. Kemudian level keenam menguasai konsep teoritis ilmu komputer dan memformulasikan solusi. Kemudian chapter 10 merancang dan mengembangkan algoritma untuk data dan sistem cerdas. Jadi ini adalah CPL untuk mata kuliah kita. Nah, sub CPL-nya itu yang pertama adalah menganalisis dan menerapkan algoritma machine learning. Kemudian menerapkan teknik data mining khususnya clustering. Kemudian kita subcatatkan itu membedakan mana supervised dan unsupervised. Kalau ini udah jelas kita pelajari minggu lalu. Kita tahu sekarang mana bedanya. Kemarin kita udah mempelajari data supervised itu ciri-cirinya seperti apa sih, gitu ya. Data unsupervised itu ciri-cirinya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian kita juga menganalisis clustering dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan data. Jadi kalau selalu saya ingatkan ke kalian, kita punya data, baru kita cari metode. Jangan cari metode dulu, baru punya data. Contoh, selalu kalau kita punya data contoh seperti ini, saya punya 3 pasien. Pasien pertama itu cuma jatuh, luka, lecet. Pasien kedua, lukanya agak menganga, sedikit aja. Pasien ketiga itu darahnya keluar ke koyak lebar. Beda nggak penanganannya? Pasien pertama cukup dikasih tadi, itu kan? Pasien kedua cukup dikasih Hansaplast, itu kan? Di plaster. Pasien ketiga harus dijahit, itu enggak? Jadi kita punya data dulu, kita pelajari dulu data kita, baru bisa kita menentukan solusinya, metodenya. Jangan tiba-tiba kalian datang, pokoknya saya Bu yang apa namanya, yang lecet ini saya jahit Bu, itu Bu, nggak ada cerita. Kan udah pasti akurasinya jelek dan lain segala macam. Itu ya. Jadi tetap
kalau kita bicara data, pelajari datanya dulu, analisis datanya dulu, lakukan pre-processing dulu, baru kita bisa menentukan, oh metode ini, data ini contohnya pakai metode A, B, C, D. Ya. Nah, sekarang capaian pembelajarannya itu mahasiswa mampu menjelaskan algoritma Cummins yang merupakan salah satu algoritma clustering berpartisi dan serta penggunaannya pada suatu aplikasi. Ya, itulah hari ini yang akan menjadi capaian pembelajaran kita. Oke, nah sekarang apa sih clustering itu? Kita bicara clustering, unsupervised gitu ya. Nah, clustering itu adalah proses membagi kumpulan data atau objek dalam kelompok-kelompok yang disebut namanya cluster. Nah, kita punya ilustrasi nih, coba deh kalian lihat ya. Kita punya data, kita punya tabung. Oke. Nah, tabung ini kita clusterkan. Menurut kalian lah, ini saya punya pemiripannya berdasarkan warna, ada tinggi, ada jari-jari, ada tinggi dan jari-jari. Kita bingung nih, kita kelompoknya berdasarkan mana ya? Coba kita clusterkan berdasarkan warna. Ada berapa cluster terbentuk? 3. Ada warna apa? Ada warna kuning, warna olive, ini warna ungu, warna rosa, ya kan? Coba lihat yang ini. Nah, kalau kita berdasarkan tinggi dan jari-jari, coba lihat ini. Oke, jadi dia punya masing-masing. Identitas yang tadi, sekarang kita masukkan kemari. Ngerti nggak? Jadi kita punya data ini kan, punya data. Tadi kan ada 11 tabung. Oke. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11. Oke. Nah, itu jari-jarinya 1,1, kemudian 1, 0,5, kemudian ya. Nah, jadi data pertama kan 1. Ini kan 0,5 kita anggap. Ini 1. Berarti 1 dengan 2. Berarti 0,5, 1, 1,5, 2. Di sini dia. Oke. Ini data pertama. Oke. Data kedua gitu juga. 1,1 berarti di sini. Dengan 2. Berarti sekitar sini dia. Data kedua. Begitu selanjutnya sampai data ke 11. Nah, inilah dia bentuknya. Cluster ini untuk apa sih gitu biasa? Coba. Jadi kalian kalau ke mall-mall sekarang, minta ini enggak? Minta member enggak? Ditawari member enggak? Kenapa ditawari member? Karena mereka mau apa? Mau segmentasi kalian. Dia bisa mempelajari berapa orang kira-kira nih yang akan belanja di tempat dia. Tanggal berapa orang suka belanja? Di hari apa? Di jam berapa? Ini kalau kelas mahasiswa hari apa biasanya? Dia mempelajari itu. Pernah nggak terpikir Shopee ini kenapa ya buat apa namanya promonya tuh tengah malam? Karena udah dipelajarinya. Rate tertinggi untuk customer itu membuka Shopee ada tengah malam. Coba kalau jam 8 pagi, ada nggak yang buka? Ada. Orang pada kerja. Gitulah. Jadi itulah guna kita mengcluster. Kita clusterkan. Gitu ya. Jadi rumus jarak menentukan perhitungan kemiripan itu gimana? Ada 2 caranya. Kita sekarang mau pakai yang namanya Minkowski. Pakai yang Euclidean distance. Caranya dari jarak I ke jarak Z
itu kemudian diakarkan, dikuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, untuk ini dia bisa kalian lihat sendiri. Kalian bisa menghitung jarak. Jadi antara yang menjadi sentroid dikurangkan dengan jarak benda lain, objek lain. Gitu ya. Nanti saya contohkan. Nah, oke. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, rumusnya untuk numerik seperti ini. Ini kalau kita pakai yang Manhattan. Sama, cuma dia nggak ada mutlaknya aja. Oke, ini bisa kalian lihat sendiri. Sekarang kita mau coba menggunakan algoritma Cummings untuk penyelesaian yang ini tadi. Oke, nah di sini Cummings itu adalah algoritma untuk mengelompokkan objek atau data berdasarkan atribut ke dalam K-cluster. Oke, nah K-nya itu harus lebih kecil dari banyaknya data dan lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, ini dia algoritmanya. Jadi, algoritma clustering Cummings itu dimulai dari kita menentukan jumlah cluster. Kita tentukan dulu, kita kira-kira mau buat berapa clusternya. Kita mau buat berapa cluster sih? Misalkan kita mau buat K sama dengan 2. Gitu ya. Kita mau buat K sama dengan 2. Berarti akan terbentuk 2 cluster. Kalau kita buat K sama dengan 3, berarti akan terbentuk 3 cluster. Kalau K sama dengan 4, akan terbentuk 4 cluster. Gitu ya. Jadi yang kalau dia Cummings ini yang menentukan K adalah kita. Gitu ya. Kemudian kita pilih inisiasi sentroidnya. Oke, kemudian kita hitung jarak objek ke sentroid. Nah, kemudian kita kelompokkan objek ke jarak sentroid yang paling minimum. Kemudian kita, kalau masih ada perpindahan objek, maka kita ulangi lagi ke proses pemilihan sentroid, perhitungan sentroid. Kalau nggak ada, maka hasil cluster, gitu ya. Nah, kemudian berhenti. Oke, sekarang datanya sama ya, data ini dan data yang tadi, tabung tadi. Kita mau buat K-nya 2, berarti akan ada 2 cluster yang terbentuk, gitu ya. Sentroid pertama itu adalah 1,0 dan 2,0. Ini dia data pertama. Oke. Nah, sentroid kedua, M kedua, ini M pertama, ini M kedua, itu adalah 1,1 dan 2,0. 1,1 dan 2,0. Itu yang akan menjadi sentroid kita pertama. Oke, kemudian inilah dia sentroidnya yang kita kuningkan ini. Udah, kemudian berarti kita udah punya anggota cluster namanya. Seperti ini. Jadi cluster 1 dan cluster 2. Anggotanya itu masih sentroid masing-masing. Ini 1, 2, ini dari 1,0 dan 2,0. Kemudian ini 1,1, 2,0. Kenapa? Jadi anggota sentroidnya itu masih diri dia sendiri. Oke. Kemudian kita langkah ketiga, hitung jaraknya. Ini Bu, kenapa dicontoh cuma D4? Karena yang dihitung adalah jarak keempat, padahal semuanya dihitung. Gitu ya. Jadi gini, itu kan yang dicontohkan adalah D4 terhadap sentroid 1.
itu adalah akar dari 1,0 dikurang dengan 1,0 dikuadratkan ditambah 0,5 dikurang dengan 2,0. Jadi ini D4 ini yang ini. Oke. Terhadap sentroid 1. Sentroid 1 kan ini kan? Nah, nanti juga sama. Jadi yang dihitung itu adalah D1 terhadap sentroid 1, kemudian D2 terhadap sentroid 2, semuanya jadinya. Terhadap sentroid 1, D3 terhadap sentroid 1, sampai D11 terhadap sentroid 1. Gitu ya. Juga dihitung tadi kan contohnya D4 terhadap sentroid 2. Sama juga D1 terhadap sentroid 2, D2 terhadap sentroid 2, sampai D11 terhadap sentroid 2. Ngerti ya? Nah, jadi ini adalah nilainya D4. Dikurangi dengan sentroid 1. Bisa? Sampai kita dapat hasilnya seperti ini. Udah? Nah, maka terbentuklah klaster baru. Ini klaster lama, terbentuklah hasilnya ini. Oke? Nah, ini dia. Terbentuklah hasilnya. Jadi kalau D1 terhadap sentroid 1 nilainya 0. Kenapa? Dia mengurangi diri dia sendiri. Ngerti ya? Jadi dia D1 terhadap sentroid 2 nilainya 0,1, 0,10. Begitu juga selanjutnya. Dari hasil yang kita hitung di sini tadi. Oke, coba deh Priti hitung jarak D1 ke D2 ke C1. Oke, bawahnya. Oke, tepuk tangan untuk Priti. Oke, jadi udah paham ya caranya bagaimana kalian menghitung klaster ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Sebelumnya nama saya kan adalah Pak Arsyad. Saya ingin bertanya, kan ini kan kalau unsupervised learning itu kan menggunakan data yang tidak big label ya Bu. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa pengelompokan itu sudah benar gitu? Pengelompokan data sudah benar. Karena kan tidak punya label data. Oke Tania, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi karena kita ini tidak berlabel, kita nggak bisa menentukan akurasinya. Tapi yang pertama kita bisa lihat data ini memang dekat nggak, mempunyai jarak yang dekat nggak dengan data yang lain, mempunyai kemiripan nggak dengan data yang lain, gitu ya, mempunyai pola yang sama nggak? Kalau iya, nah itu juga bisa kita ukur yang makanya namanya silhouette score. Jadi kita bisa ukur apakah data kita ini mempunyai kemiripan dengan objek satu dengan objek lainnya. Pakai yang namanya silhouette score. Oke ya? Bisa ya Tania? Oke. Sekarang saya yang ngasih tugas ke kalian. Oke. Itu tadi kalau dia 2 sentroidnya. Gimana kalau 3? Saya bentuk kelompok ya. Kelompoknya saya yang acak. Oke. Oke. Ini nama-namanya udah saya siapkan. Oke, akan saya bagi ke dalam 5 kelompok. Dengarin namanya masing-masing. Kita kerjakan. Oke. Kelompok pertama itu Muhammad Rasya Siregar, kemudian ada Naila, Alif Rahman, Marhasi Marbun, dan Ratu Febri Naila. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Nurul Padilla, Satya Lesmana, Nafasa Jahri, Naufal Musyafa, Afifah Naila. Kemudian kelompok 3 itu ada Priti Singgam,
Rina Intan Amelia, kemudian Adinda Saputri, Nia Ramadhani, kemudian ada M. Aulia Asih Syifah. Kelompok 4 itu ada Wahyu Ningsih, Ahmad Yusuf, Erguna Eliandro, Jahra, kemudian ada Monica. Kelompok 5 ada Alia, Novita, Elis, Livia, dan Alia. Oke, silakan duduk sesuai kelompok, kita kerjakan. Kalau klasternya 3 atau 4, gimana hasilnya? Oke? Silakan. Udah selesai waktunya? Dari kelompok mana yang bisa jawab? Oke, kalau 3 klasternya gimana? Jadi Bu, kami ngambil sentralnya pada data 1, 2, dan 3. Oke. Setelah kami hitung, itu konvergennya itu berhenti pada iterasi kedua. Jadi klasternya itu untuk klaster pertama itu 1, 2, 5, 1, 2, 5, 7, 8, 8, sama 9 Ibu. Lalu untuk klaster keduanya itu 3, 4, 4. Oh ya, 4. terus 6 Bu. Untuk klaster ketiganya itu 10 dan 11. Oke, berarti ada 3 klaster ya terbentuk. Oke? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Nah, dengan berakhirnya tugas kelompok, maka berakhir jugalah mata kuliah kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk bisa melatih diri kalian lagi lebih paham terhadap mata kuliah Big Data ini, khususnya untuk materi Kamis. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Baru saja ditampilkan proses pengajaran pada mata kuliah Data Mining dan Big Data Analytics dengan topik Unsupervised Learning dan Clustering menggunakan algoritma Kamis. Dalam pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery terlihat dari penyampaian materi yang dimulai dari konsep dasar unsupervised learning, perbedaan dengan supervised learning, konsep clustering, jenis-jenis clustering, hingga langkah kerja algoritma Kamis. Interaction terlihat melalui pernyataan pemantik, tanya jawab, diskusi, dan analisis contoh kasus. Melalui interaksi tersebut, mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa data tidak selalu memiliki label sehingga perlu metode untuk menemukan pola ataupun kelompok di dalam data. Asesmen dilakukan melalui latihan, diskusi hasil, pertanyaan reflektif, dan tugas berbasis dataset. Penilaian tidak hanya berfokus pada jawaban akhir, tetapi juga kemampuan mahasiswa memahami konsep, memilih metode yang sesuai, menginterpretasikan hasil clustering, serta menghubungkan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami bahwa unsupervised learning merupakan bagian penting dalam data mining dan machine learning. Khususnya ketika mahasiswa berhadapan dengan data yang belum memiliki label, tetapi membutuhkan hasil analisis untuk menemukan pola, segmentasi, kelompok pelanggan, deteksi anomali, dan struktur tersembunyi lainnya. Dengan demikian, pembelajaran data mining dan big data analytics tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada kemampuan praktisi mahasiswa dalam mengolah data, menganalisis pola, menggunakan algoritma, dan menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan demikian, proses pembelajaran ini saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga pembelajaran ini memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang terencana, aktif, aplikatif, berbasis teknologi, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.